tentang energi cahaya. Namun sebelum memulai pembelajaran, apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, bagus sekali, pertahankan ya, kalian itu harus selalu hadir agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran. Nah, Ibu ingin bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa, anak-anak? Energi bumi. Ya, pintar sekali anak-anak. Ibu masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Nah, pada hari ini sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Persiapan, siap. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Eka. Hari ini kita akan belajar tentang energi cahaya. Namun sebelum memulai pembelajaran kita menyanyi dulu. Ayo semuanya berdiri agar lebih semangat. Nyanyi apa, Bu? Nyanyinya itu tentang dari Sabang sampai Merauke ya. Ayo anak-anak nih, teman-teman. Nyanyinya yang semangat ya anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke terdapat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Istirahat dulu anak-anak. Ya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana, dan kalian dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil dari pengamatan atau percobaan. Nah, yang pertama, apa itu? Ada yang tahu di sini apa itu cahaya? Energi cahaya? Belum. Jadi Ibu akan jelaskan. Jadi cahaya itu adalah bentuk energi elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat dunia sekitar. Tanpa cahaya kita tidak dapat melihat apapun. Misalnya mata kita ini juga kalau kita tutup, kita itu tidak akan bisa melihat apa-apa karena jadi harus ada cahaya, makanya kita bisa melihat sekitaran kita ya. Jadi begitu ya anak-anak. Contohnya itu ada matahari, lampu, senter, dan juga masih banyak lagi. Nah, sumber energi cahaya itu ada bermacam-macam ya anak-anak. Sumber alamnya itu ada matahari, bintang, dan juga api. Nah, matahari itu kalian pernah tidak melihat matahari? Sering, Bu. Ya, dari matahari. Berangkat sekolah. Ya, betul sekali. Jadi matahari itu merupakan sumber energi terbesar di muka bumi. Yang kedua adalah bintang. Kalau malam hari kalian pernah tidak melihat bintang di atas? Pernah, Bu. Itu juga merupakan contoh dari sumber energi cahaya, sumber alami. Nah, yang berikutnya itu api. Api itu seperti ini anak-anak. Jadi ini adalah contoh cahaya api. Kalau dalam kegelapan kita misalnya lampu padam, kita bisa menggunakan lilin sebagai penerangan ya. Jadi ini adalah contoh sumber energi cahaya alami, yaitu api. Yang berikutnya itu sumber buatan. Sumber buatan itu ada lampu. Nah, ini adalah contohnya lampu. Kalau misalnya kita mematikan lampu itu, kalau pas malam hari itu kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Tapi kalau lampu dinyalakan pada malam hari, kita akan bisa melihat di sekitaran kita. Itu adalah contoh dari sumber energi cahaya alami dan juga buatan. Jadi alami itu ada matahari. Matahari itu bukan sumber buatan ya. Kalau buatan itu contohnya seperti lampu, senter HP kita, dan juga masih banyak lagi. Nah, berikutnya kalian akan melihat video tentang sifat-sifat energi cahaya. Disimak ya anak-anak. Iya, Bu. Ini langit terlihat terang. Ya, benar sekali. Hal itu karena adanya cahaya dari matahari. Matahari adalah sumber energi cahaya terbesar.
Selain itu, ada pula sumber energi cahaya lain seperti lampu dan api. Energi cahaya dapat membuat ruangan yang gelap menjadi terang. Adik-adik, ternyata energi cahaya mempunyai beberapa sifat. Apa saja itu? Yuk, simak penjelasan kakak berikut. Pertama, cahaya merambat dari sumber cahaya ke objek yang dikenai cahaya. Rambatan tersebut selalu membentuk garis lurus. Contohnya, cahaya matahari yang merambat melalui celah-celah ini. Kedua, Nah, itu adalah cahaya bisa dipantulkan. foto video dari sifat-sifat cahaya. Jadi tadi sifat-sifat dari cahaya itu ada apa saja anak-anak? Merambat lurus, dan juga cahaya dapat menembus benda bening. Nah, untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, memantul dan membias dan bisa membias dan juga cahaya dapat menembus benda bening, satu orang ibu minta untuk maju ke depan untuk membuktikan bahwa sifat-sifat cahaya itu seperti yang sudah dijelaskan. Saya Bu, ayo silakan maju ke depan. Oke, yang pertama itu cahaya merambat lurus. Jadi pertama itu kita akan melihat bahwa cahaya itu merambat lurus. Kita bisa menggunakan senter dan juga kertas manila Bu. Kertas manila ini untuk membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Coba kamu senterkan ke dalam. Ya, jadi begini anak-anak, kalau senter itu jika dinyalakan dalam kertas manila ini, dia akan merambat lurus ya anak-anak. Iya Bu. Dia tidak akan menyebar kemana-mana, tapi dia bisa merambat lurus. Yang kedua itu cahaya dapat memantul. Itu kita bisa lihat dari cermin di sini. Jadi cahaya dari cermin ini bisa memantul ya anak-anak. Iya Bu. Seperti ini. Jadi ada cahaya yang memantul dari Cermin. Yang ketiga itu cahaya dapat dibiaskan. Itu contohnya seperti ini. Kalau kita masukkan pensil dalam sini, pensilnya kelihatan seperti gimana anak-anak? Seperti Bengkok. Bengkok. Itulah contoh dari cahaya dapat dibiaskan. Yang berikutnya cahaya dapat menembus benda bening. Coba kamu senter. Nah, ini kan airnya bening. Kalau di senter, apakah dia tembus atau tidak anak-anak? Tembus. Ya, jadi itu adalah sifat yang keempat, yaitu cahaya dapat Menembus benda bening. Terima kasih ya Eka sudah membantu Ibu. Nah, itulah sifat-sifat dari energi cahaya. Dari sini apa kalian sudah paham anak-anak? Sudah Bu. Oke, yang berikutnya itu manfaat energi cahaya. Cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Yang berikutnya sebagai pembangkit energi listrik. Yang ketiga, cahaya matahari digunakan sebagai sumber energi listrik melalui panel surya. Yang berikutnya sebagai penerangan. Yang berikutnya cahaya digunakan untuk menerangi lingkungan saat gelap. Dan yang berikutnya cahaya digunakan dalam teknologi komunikasi seperti optik. Oke, karena dari tadi Ibu sudah menjelaskan, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok ya anak-anak. Iya Bu. 2 kelompok ya anak-anak. Iya Bu. Iya Bu. Sip. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit, apakah cukup anak-anak? Cukup. Oke, dikerjakannya secara berkelompok. Kalau tidak ada yang pahami bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Iya Bu. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Oke, silakan perwakilan kelompok 1 silakan. Saya Bu. Oke, silakan Eka maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu apa saja sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Terus yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Oke, terima kasih ya.
sudah bekerja secara berkelompok, sekarang kerjanya sendiri-sendiri ya. Iya, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak. Ya Bu, kasihan dulu Bu. Satu tidak. Sudah, Bu. Oke, yang sudah siap bisa dikumpulkan kepada ibu. Ya Bu. Oke, karena kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, sekarang ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi energi cahaya itu merupakan bentuk energi yang sangat penting dan memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan kita, dari sumber energi alam seperti matahari hingga teknologi buatan manusia seperti lampu dan layar elektronik. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan, Bu. Apa yang membuat hari ini menyenangkan? Bermain cahaya, bermain sifat-sifat cahaya, Bu. Oke, minggu depan kita akan belajar, kita akan membuat media pembelajaran yang lebih interaktif agar kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang energi bunyi. Sebelum masuk pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oh, sebelum itu, PR untuk kalian di halaman 130 sampai 131 dikerjakan. Minggu depan kalian kumpulkan ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, pembelajaran hari ini cukup di sini. Silakan ketua kelas pimpin doa dengan lagu Selamat Kesehatan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu tangan ke atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.